Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Politik Sumbar Channel. Dengan semakin dekatnya Pilkada 2024, pada video kali ini kita akan menampilkan kaum muda calon Pilkada Sumbar 2024. Sebelum Anda menyaksikan, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Terima kasih. Selamat menyaksikan. 1. Beni Dwi Fayuswir, SSTP, MC, lahir tanggal 13 Januari tahun 1986, adalah birokrat dan politikus Partai Golongan Karya Golkar, yang menjabat sebagai Bupati Sijunjung periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia terpilih menggantikan ayahnya, Yuswir Arifin, setelah memenangkan pemilihan umum Bupati Sijunjung 2020 atas 4 kandidat lainnya. Beliau diusung oleh Partai Golkar. Beliau menjabat Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Sijunjung 2021 sekarang. Karir, CPNS Kementerian Dalam Negeri 2004. PNS Kementerian Dalam Negeri tahun 2004 sampai tahun 2020. Kasubit Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2011 sampai tahun 2013. Sekretaris Camat Kabupaten Sijunjung tahun 2013 sampai tahun 2015. Camat Kabupaten Sijunjung tahun 2015 sampai tahun 2017. Kadis PMPTSP Kabupaten Sijunjung tahun 2017 sampai tahun 2019. Kepala Bapeda Kabupaten Sijunjung tahun 2019 sampai tahun 2020. Bupati Sijunjung 2021 sekarang. Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir, SSTP, MC Sutan Gumilang bertekad melanjutkan pembangunan bersama Wakil Bupati H. Iradatiloh, Espet. Hal itu diungkapkannya pada hari Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024 di Jakarta. Semoga Allah meridai pasangan Beni Radi untuk melanjutkan pembangunan di Sijunjung, ujarnya. Tema pembangunan kita yaitu Geopark Silokek dan harus kita teruskan demi kesejahteraan masyarakat, ulasnya. 2. Haji Fatli Amran, BBA gelar Datuk Panduko Malano, lahir tanggal 9 Februari tahun 1988, adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai Wali Kota Padang Panjang sejak tanggal 9 Oktober tahun 2018 setelah memenangkan pemilihan umum Wali Kota Padang Panjang 2018. Ia maju menjadi calon wali kota Padang Pilkada 2024 diusung oleh Partai Nasdem. Berasal dari keluarga pengusaha, Fatli mengambil kuliah bisnis di Universitas Seattle, Amerika Serikat. Bisnis keluarganya meliputi rumah sakit, sekolah, dan universitas di bawah Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah. Fatli sendiri menjalankan usaha di bidang olahraga dan kebugaran di Kota Padang. Memiliki kekayaan sebanyak 77,9 miliar rupiah. Fatli tercatat sebagai kandidat dengan kekayaan terbanyak ketiga se-Indonesia dalam Pilkada Serentak 2018. Ia terpilih sebagai pemenang mengalahkan Wali Kota Petahana, Henry Arnis dengan selisih 853 suara. Pasangan Fatli Asrul dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada tanggal 9 Oktober tahun 2018 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Pada tanggal 27 Juli tahun 2022, Fatli ditunjuk oleh Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem Sumatera Barat menggantikan Hendra Joni. 3. Richie Aprian, SH. MH lahir tanggal 7 April tahun 1984, adalah pengusaha, pengacara, dan politikus Partai Nasdem yang menjabat sebagai Wakil Bupati Tanah Datar periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia menjabat sejak tanggal 26 Februari tahun 2021 setelah dilantik Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi di auditorium. Di Pilkada 2024, beliau maju menjadi calon Bupati Tanah Datar Pilkada 2024. Ia juga menjabat Ketua DPD Nasdem Kabupaten Tanah Datar sampai sekarang. Gubernuran Sumatera Barat, Padang. Richie Aprian dilahirkan di Kota Bengkulu pada tanggal 7 April tahun 1984 dari keluarga perantau Minangkabau yang berasal dari Nagari Rao-Rao.
Ia meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada 2006 dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2009. Richie Aprian memulai karir sebagai tenaga ahli Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2010 hingga 2014. Selain itu ia juga bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Unggul antara 2012 dan 2014 serta menjadi pengacara dan pendiri kantor hukum Drawi Android antara 2013 dan 2017. Pada 2018, Richie menjadi pengacara dan pendiri kantor hukum Demeski, Nugraha, Aprian Jakarta hingga 2021. Untuk Pilkada 2024 ini, saya bertekad menjadi bupati. Semoga keluhan masyarakat bisa teratasi dengan merata dan berkeadilan. Karena kebijakan bisa kita buat bersama dan transparan, pungkasnya. 4. Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. SE, MAP, lahir tanggal 27 Mei tahun 1989, adalah pengusaha, bangsawan Minangkabau, dan politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menjabat sebagai Bupati Darmasraya selama 2 periode yakni tahun 2016 sampai tahun 2021 dan tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia merupakan salah seorang bupati termuda di Indonesia ketika dilantik, yakni dalam usia 26 tahun. Sultan Rizka dilahirkan di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei tahun 1989. Ia merupakan putra dari pasangan Rasul Hamidi Datuk Saridano, tahun 1955 sampai tahun 2022, dan Putih Jawanis wafat 2024. Ayahnya merupakan salah seorang tokoh pemekaran Kabupaten Darmasraya yang terakhir menjabat sebagai Wali Nagari, Kepala Desa, Sungai Rumbai selama 3 periode hingga wafatnya. Rasul Hamidi merupakan putra Ilyas Tuanku Kerajaan Koto Besar dari suku Caniago, dan Putih Jawanis merupakan keponakan Ilyas tersebut. Pada 2014, ia terjun ke politik melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan menjadi Bendahara Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Darmasraya. Pada 2015, ia dicalonkan partainya untuk menjadi Bupati Darmasraya berpasangan dengan Amrizal Datuk Rajo Medan. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Beliau diusung oleh Partai PDIP untuk maju pada Pilkada 2024 menjadi calon Gubernur Sumatera Barat. 5. Haji Humaidi, SP, MC, lahir tanggal 4 April tahun 1983. Beliau adalah anak Imam Masjid Sungai Dareh. Ayah beliau Haji Aras Datuk Mandaro Itam almarhum dan Ibu Masni Arifah, hadir sebagai calon Bupati Darmasraya periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal ini dibuktikan dengan telah mendaftarkan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pendaftaran sosok tokoh muda berprestasi tersebut didampingi langsung oleh Dipertuan Sultan Henry Bagindo Ratu Daulat Raja Siguntur, serta beberapa tokoh masyarakat dan keluarga. Menurut Humaidi, sebagai calon bupati, dirinya akan lebih fokus dalam memperbaiki ekonomi masyarakat, dengan cara meningkatkan kondisi pendapatan masyarakat ke arah lebih maju, sesuai dengan kemampuan dan potensi dimiliki masyarakat. Salah satu di sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM sangat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Dilirik secara nasional, UMKM memberi sekitar 87% kontribusi ke dalam sejumlah badan usaha di Indonesia. Artinya, memiliki andil sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja. Maka perlu pembinaan lebih intens kepada masyarakat Darmasraya. Melalui metode pengembangan dengan pendampingan sosial dilakukan pemerintah untuk membantu memecahkan persoalan sedang dihadapi pengusaha. Terang Humaidi, sosok kandidat doktor pembangunan pertanian Universitas Andalas UNAD tersebut akan lebih dominan memperjuangkan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Pasalnya, pendidikan merupakan tonggak utama dalam membangun sebuah kesuksesan. Ia juga menyampaikan,
bahwa dirinya akan melanjutkan kesuksesan sosok Bupati Sutan Rizka Tuanku Kerajaan di bidang pembangunan. Akan lebih fokus membenahi sektor ekonomi masyarakat, terutama masyarakat petani sangat dominan di wilayah Kabupaten Darmasraya. 6. Erman Safar, SH gelar Tuanku Nan Kuniang, lahir tanggal 13 Mei tahun 1986, adalah pengusaha dan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bukit Tinggi, 2020 sekarang. Politikus Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wali Kota Bukit Tinggi periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Kedua orang tua Erman Safar berasal dari Kamang Mudik, Kamang Magek, Agam. Namun, mereka sudah lama berdomisili di Sawah Paduan, Pakan Kurai, Gubuk Panjang, Bukit Tinggi. Orang tuanya merupakan pedagang kaki lima yang menjual soto. Erman Safar pernah menjadi Presiden Direktur CEO PT Raja Prima Sumatera, Raja Salan Group, sejak 2013 hingga 2020. Perusahaan yang berpusat di Bandung ini bergerak di bidang properti developer dan kontraktor hotel, kostan dan hunian. Pada 2016, tercatat Raja Salan pernah mencoba menggarap proyek investasi kos dan hunian tapak di Jawa Barat sebesar 100 miliar rupiah. Erman Safar mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bukit Tinggi pada pemilihan umum Wali Kota Bukit Tinggi 2020 menggandeng Marvendi. Pasangan ini berhasil terpilih atas dua pasangan lainnya dan Erman dilantik menjadi Wali Kota Bukit Tinggi pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Pada Pilkada 2024 ini beliau kembali maju menjadi Wali Kota Bukit Tinggi diusung oleh Partai Gerindra. 7. Vasco Russeimi, sosok muda Minang yang telah menorehkan prestasi gemilang di berbagai bidang. Vasco Russeimi merupakan seorang pengusaha, YouTuber, dan politisi muda yang memiliki rekam jejak yang mengesankan. Lahir pada tanggal 13 Juli tahun 1986. Vasco Russeimi menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA 1 Jakarta Budi Utomo. Kesuksesan Vasco tidak lepas dari dukungan dan didikan orang tua yang mengajarkan nilai-nilai disiplin dan kemandirian sejak kecil. Ia terlibat dalam beberapa organisasi, termasuk menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, dan berkontribusi dalam beberapa organisasi pendiri dan sayap Partai Golkar. Dengan perjalanan karir dan dedikasinya, Vasco Russeimi telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya generasi muda Minang, untuk menggapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada tahun 2018, saat terjadi dualisme kepemimpinan di Partai Golkar, Vasco Russeimi memutuskan bergabung ke Partai Berkarya. Di partai yang didirikan Tommy Soeharto itu, Vasco menjabat sebagai Ketua DPP. Namun demikian, karir politik Vasco di Partai Berkarya tidak lama. Di tahun 2019, kala pemilihan presiden, Vasco dipercaya menduduki posisi vital, di mana ia dipercaya menjadi juru bicara dan wakil direktur IT Badan Pemenangan Nasional, BPN, pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pada Pilkada 2024 ini beliau diusung Partai Gerindra untuk maju calon gubernur Sumbar Pilkada 2024 ini. 8. Raihan Arya Tama, SIP, MX, Dev. Raihan Arya Tama, seorang tokoh muda yang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1992 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, merupakan mantan Ketua Umum PBHMI. Dikabarkan positif maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Dalam senyap, tokoh muda potensial nasional ini sudah membulatkan tekadnya untuk maju Pilgub Sumbar. Beredar foto ia telah mengambil formulir serta sudah memulangkan formulir untuk pendaftaran bakal calon gubernur di Sumatera Barat melalui Partai Gerindra. Dalam dinamika politik Sumatera Barat, penting bagi pemimpin muda seperti Raihan Arya Tama untuk mengabdi di pemerintahan daerah dan memperkuat konektivitas antara Sumatera Barat dan pemerintah pusat. Diharapkan tokoh-tokoh muda yang ikut kontestasi pilkada dapat memberikan kontribusi positif dan memajukan daerah Sumatera Barat. 9. Dr. Haji Ramadhani Kirana Putra, SE, MM gelar Datuk Nan Batungkek Ameh, lahir tanggal 8 Juli tahun 1987, adalah politikus dan pengusaha Indonesia,
Ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solok periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia adalah wakil dari Wali Kota Solok, Zul Elfian yang dilantik oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah di Auditorium Gubernuran, Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021. Ramadhani itu diusung oleh 3 partai yaitu PAN, PKS, dan Nasdem. Pria yang akrab disapa Dani ini adalah anak ke-16 dari 18 bersaudara. Ia memberanikan mengikuti Pilkada Kota Solok tahun 2020, sehingga dirinya banyak menjadi pembahasan hangat di kalangan politisi dan masyarakat. Meski tergolong masih muda, Dani pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Solok 2 periode. Dengan segudang prestasi dan pengalaman, beliau kaum muda yang potensi menjadi Wali Kota Solok Pilkada 2024 ini. 10. Rizky Kurniawan Nakasri. SS lahir tanggal 16 Januari tahun 1987. Rizky Kurniawan Nakasri dilahirkan di Lubuk Jantan, Gurun, Harau, 50 Kota, Sumatera Barat, pada dari pasangan Nakasri Datua Putiah dan Zuharni. Adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Nasdem. Ia menjabat Wakil Bupati 50 Kota periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia adalah wakil dari Bupati 50 Kota, Safarudin Datuk Bandaro Rajo. Rizky Kurniawan maju sebagai calon wakil Bupati 50 Kota mendampingi Safarudin Datua Bandaro Rajo dalam pemilihan umum Bupati 50 Kota 2020. Pasangan Safarudin Rizky diusung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dan Rizky terpilih dilantik sebagai Wakil Bupati 50 Kota periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia tercatat adalah Wakil Bupati 50 Kota yang termuda yang dilantik dalam usia 34 tahun. Pada Mei tahun 2022, Rizky Kurniawan diangkat sebagai Ketua Garda Muda DPW Partai Nasdem Sumatera Barat. Beliau kaum muda yang mempunyai potensi besar memimpin 50 kota dan calon Bupati Pilkada 2024. 11. Denny Asra, Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, politisi Partai Gerindra kelahiran Talang Maur 7 Mei 1982. Dinamika politik jelang pemilihan kepala daerah Pilkada mulai terasa hawanya di 50 kota. Dinamika politik dan gerak pemanasan mulai terbaca. Baru-baru ini, sejumlah politisi Golkar sebut keunggulan sosok Denny Asra untuk bakal calon kepala daerah. Tentunya hal ini memancing tanya, seperti apa dinamika politik yang kini terjadi, terutama sorotan terhadap sejumlah politisi lintas partai yang sebut keunggulan dari figur di luar kadernya. Memang jadi hal yang biasa dalam dunia politik. Hanya saja, patut dicermati lagi apa yang tengah terjadi. Awalnya Denny Asra sempat merasa ragu dan menyatakan pikir-pikir untuk ikut masuk serta bergabung dalam kepengurusan partai politik. Saat itu dia merasa belum siap mental apalagi ditambah dengan hiruk-pikuknya persoalan partai-partai politik di tingkat nasional maupun daerah. Namun setelah sempat melakukan diskusi dengan berbagai lapisan kalangan masyarakat Nagari Talang Maur, yang rata-rata memberikan support untuk berkiprah di kancah politik kepartaian, membuat sosok tokoh muda tersebut mulai berlahan tertarik bergabung masuk partai. Dengan mantap Denny Asra menjatuhkan pilihannya kepada Gerindra besutan Prabowo Subianto dengan ikut bergabung di partai yang menganut paham nasionalis agamis tersebut. Sehingga Partai Gerindra menghantarkan beliau duduk 2 periode menjadi anggota DPRD 50 Kota. Dan menjadi Ketua DPRD 50 Kota sampai sekarang. Dengan banyaknya partai politik yang ingin meminang beliau di Pilkada 2024 ini sudah layak kiranya beliau maju. Demikianlah video dari Politik Sumbar Channel. Mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.